Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Islamia dari Prodi S1 Fisioterapi kelas 4A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang postnatal patologi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu perubahan fisiologi pada wanita hamil. Nah, di sini ada 3 perubahan. Yang pertama, payudara akan membesar karena menghasilkan ASI atau biasa disebut dengan laktasi. Lalu yang kedua, uterus masih dalam kondisi besar dan secara fisiologis harus mampu mengecil kembali atau biasa disebut dengan involusi. Lalu yang ketiga yaitu jalan lahir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang payudara, di mana kita akan memeriksa apakah ASI keluar atau belum. Lalu yang kedua, apakah ada masalah di payudara seperti puting lecet, puting masuk ke dalam, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, apakah ada bengkak. Yang keempat, posisi ibu memberikan ASI, dan yang terakhir yaitu kemampuan bayi menghisap ASI. Nah, apabila ASI-nya tidak keluar maksimal, maka risikonya dapat terjadi bendungan ASI. ASI yang tidak dapat keluar dan terbendung, maka dapat menyebabkan infeksi, bahkan ASI basi, di mana ASI yang tertahan lama di payudara bisa menyebabkan terproduksinya nanah di dalam payudara dan berbau, dan juga terjadi pembengkakan. Nah, tanda-tanda dari infeksi yang pertama yaitu kolor, teraba hangat atau peningkatan suhu, rubor, perubahan warna atau kemerahan, lalu tumor yaitu pembengkakan, dolor, nyeri, dan penurunan fungsi pada payudara. Nah, laktasi yang normal di sini yaitu ASI keluar, bayi bisa menghisap, ibu bisa menyusui, tidak ada masalah puting, dan juga posisi ibu yang benar. Nah, yang kedua di sini involusi, di mana involusi ini kembalinya uterus dari yang membesar ke yang mengecil atau seperti bentuk semula. Proses involusi harus berjalan normal, mulai dari bayi baru lahir sampai selesai nipas. Uterus mulai dari setinggi pusat sampai tidak teraba. Nah, uterus ini harus kembali ke bentuk semulanya, yaitu seperti buah pir, dan harus berkontraksi sehingga pembuluh darah menutup dan tidak terjadi pendarahan, tidak ada partikel yang masuk juga. Nah, menutupnya dengan kontraksi sampai selesai nipas, uterus kembali dengan ukuran buah pir. Apabila proses involusi tidak terjadi dengan baik, maka disebut dengan sensuk involusi atau involusi tidak sesuai waktu yang seharusnya. Lalu, cara cepat supaya proses involusi berjalan dengan normal atau lebih cepat yaitu dengan menyusui eksklusif, maka rahim bisa lebih cepat kembali seperti bentuk seperti semula. Lalu yang kedua, senam nipas untuk mengawal involusi uterus berjalan normal dengan gerakan senam nipas, dan juga bisa membuat involusi berjalan lebih cepat. Lalu pengukuran tinggi fundus uteri, di mana menggunakan indikator dengan mengecek tinggi fundus uteri, di mana teorinya itu harus mengetahui nilai normal dari fundus uteri tersebut. Lalu bagaimana sih cara mengukurnya? Nah, yang pertama difokuskan pada beberapa titik perabaan. Yang pertama, pusat ibu, simfisis, dan juga processus sifoideus. Nah, yang terakhir di sini yaitu jalan lahir. Pada jalan lahir, ibu akan terjadi trauma pada saat melahirkan, yaitu adanya robekan, luka yang dibuat atau digunting atau dijahit, atau tidak dibuat idealnya. Nah, idealnya sembuh dalam 7 hari walaupun ototnya masih belum kencang lagi. Jika prosesnya tidak berhasil, maka akan muncul patologi. Nah, patologi yang dapat terjadi di sini yaitu terjadi infeksi pada luka seperti bengkak, kemerahan, dan lain sebagainya. Lalu terjadi masalah pada mobilitasnya karena takut bergerak. Lalu yang ketiga yaitu gangguan BAB dan BAK. Nah, di sini pengeluaran jalan lahir seperti darah dari melahirkan ke nipas, yaitu fasenya ada 3. Yang pertama, lohea, di mana lohea ini dibagi menjadi 4, yaitu rubra, serosa, sangunlenta, dan alba. Ketika lohea ini ketika
darah masih segar selama 7 hari. Biasanya jika lebih dari 7 hari maka ada masalah. Lalu ketika masuk ke 2 minggu maka darah akan bercampur keputihan. Nah, pada fase nifas ini pasien dianjurkan untuk bergerak atau mobilisasi lebih dini, karena di sini fungsinya itu untuk melancarkan darah dan mengencangkan otot-otot yang lemah tadi karena terjadinya patologis tadi. Nah, di mana mobilisasi dini di sini berfungsi untuk melancarkan darah, karena darah berfungsi untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen untuk penyembuhan luka. Nah, di mana ketika jalan lahir dijahit dan tidak sembuh, maka kita harus membuat jahitan baru atau luka baru untuk menyembuhkan dari jaringan yang mati tersebut. Karena ketika luka tersebut lebih dari 8 jam maka tidak dapat menyatu kembali, karena di sana terdapat kematian jaringan atau nekrosis, sehingga kita akan membuat luka baru untuk menjahitnya sehingga bisa menyatu. Lalu intervensi fisioterapi di sini yang bisa dilakukan yaitu breast care, senam hamil, dan senam kagel. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu intervensi dari fisioterapi yaitu breast care atau perawatan payudara pada ibu hamil atau ibu yang sedang nifas. Nah, baiklah, di sini kita akan melakukan breast care atau pemijatan pada payudara untuk melancarkan dari ASI pada ibu. Nah, pertama kita menyiapkan kompres untuk air dingin, kompres untuk air hangat, lalu handuk, terus ada baby oil sama kapas untuk membersihkan dari areola dan putingnya. Nah, yang pertama kita akan melakukan kompres air hangat terlebih dahulu untuk membuka dari saluran-saluran duktusnya. Nah, yang pertama kita akan menaruh handuk terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan kompres dari air hangat dengan cara kita memegang dari bawah mamainya si pasien dan kita kompres. Lalu yang kedua kita kompres air dingin. Nah, selanjutnya kita bersihkan. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembersihan areola atau puting dari ibu. Untuk siapa tahu nanti kan puting dari pasien itu tersumbat, dengan cara kita menempelkan pada putingnya dan areolanya. Tunggu selama 2-3 menit dan kita putar ke arah jarum jam. Nah, ketika sudah dirasa bersih, maka kita akan melakukan pemijatan pada mamai dari pasien dengan cara kita membasahkan dulu atau menuangkan baby oil pada telapak tangan kita dan kita hangatkan secukupnya saja. Ketika tangan kita sudah dirasa lembab dan hangat, maka kita akan melakukan pijatan dengan cara yang pertama kita akan melakukan pemijatan dari dalam keluar. Kita tidak boleh mengenai dari areola dan puting mamai dari pasien tersebut. Nah, lalu dari luar ke dalam.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemijatan circle. Posisi tangan kita di bawah mamainya satu, dan kita akan melakukan pemijatan circle dari atas menuju ke dari puting atau areola mamai pasien. Ini dilakukan 5-10 kali pengulangan. Nah, ketika kita mendapatkan ada gumpalan pada payudaranya, maka kita bisa melakukannya melebihi dari batas yang ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan menyisir. Sama dari atas ke bawah. Terus yang selanjutnya kita akan melakukan pemijatan menggerus. Masih sama dengan gerakan tangan kita satu di bawah dan satu akan menggerus dari payudara ibu. Nah, di sini jika ibu merasa kesakitan, maka kita bisa tetap melakukan gerakan circle dan melewati gerakan dari menggerus ini. Karena gerakan menggerus ini akan sangat menyakitkan bagi ibu dan nyerinya bisa bertambah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan diamond. Nah, biasanya pada saat pemijatan menggerus tadi, biasanya ASI ibu sudah keluar. Nah, sekarang kita akan melakukan pemijatan diamond dengan cara kita membentuk diamond dengan jari telunjuk dan ibu jari kita, lalu kita ke arah luar. Nah, setelah kita melakukan pemijatan, kita akan melakukan kompres air hangat dan dingin, di mana ini dilakukan secara bergiliran sampai ibunya merasa nyaman. Nah, fungsi dari kompres air hangat dan air dingin ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk tetap membuka saluran dari duktus payudara ibu dan juga untuk meringankan rasa nyeri pada payudara ibu. Air dingin. Nah, kita akan tutup dengan kompres air hangat. Fungsinya itu untuk tetap membuka dari saluran duktus payudara ibu. Nah, sudah selesai, maka kita akan membersihkan dari payudara ibu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.